Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang kampanye digital Instagram yang kami buat, yang bertemakan berhenti menyimpan sendiri. Selanjutnya, eh, baik yang pertama latar belakang kampanye. Yang pertama, 167 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia menjadikan platform digital sebagai ruang utama komunikasi dan ekspresi, terutama di kalangan generasi muda dan mahasiswa. Yang kedua, 42% mahasiswa mengalami stres tinggi dalam kehidupan akademik dan sosial mereka. Namun banyak yang tidak mendapatkan dukungan emosional yang memadai. Yang ketiga, 70% remaja enggan berbagi masalah mental karena stigma sosial yang kuat, membuat tekanan emosional terus menumpuk tanpa penanganan yang tepat. Selanjutnya, selanjutnya ada tantangan dan peluang. Stigma sosial menjadi penghalang utama bagi remaja dan mahasiswa untuk berbagi masalah mental mereka. Sebanyak 70% remaja enggan terbuka karena takut dihakimi, dianggap lemah atau tidak dipahami oleh orang-orang di sekitar mereka. Namun di balik tantangan ini terdapat peluang besar. Meningkatnya penggunaan media sosial membuka ruang baru untuk edukasi, empati, dan dukungan emosional yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh generasi muda. Selanjutnya, Selanjutnya ada tujuan kampanye, meningkatkan kesadaran 60% tentang tekanan mental dan dukungan emosional di kalangan mahasiswa, mendorong respon positif minimal 80% dari audiens terhadap pesan kampanye kesehatan mental, meningkatnya engagement rate media sosial sebesar 3-7% melalui konten edukatif dan inspiratif, memotivasi perilaku berbagi pengalaman dan dukungan emosional melalui hashtag #MindYourHealth. Selanjutnya, target audience, demografis, mahasiswa usia 18 sampai 24 tahun, aktif di dunia digital dan rentan mengalami tekanan mental. Geografis, Indonesia dengan fokus pada kota-kota besar yang memiliki populasi mahasiswa tinggi. Psikografis, peduli terhadap kesehatan mental, terbuka pada konten edukatif dan aktif di media sosial. Behavioral, penggunaan aktif Instagram menyukai konten inspiratif, quotes, dan infografis singkat. Selanjutnya, mengenai Instagram, platform utama kampanye. Pada saat Flash ID ini menjadikan akun resmi kampanye di Instagram. Platform ini dipilih karena tingginya penetrasi kalangan Gen Z di Indonesia, mendukung berbagai format konten seperti feed, reels, dan juga story. Adapun fitur unggulannya seperti feed education dan juga infografis, Instagram Stories interaktif, Reels untuk video pendek, dan engagement langsung dengan followers. Nah, untuk strategi konten itu sendiri, yang pertama total 15 konten dipublikasi selama kampanye, 3 video edukasi, 1 poster kampanye, 2 infografis data kesehatan mental, dan 9 quotes inspiratif. Konten edukasi bertujuan meningkatkan knowledge tentang tekanan mental, sementara konten inspiratif mendorong awareness yang perubahan sikap pendekatan storytelling untuk memperkuat pesan kampanye, yaitu Mind Your Health. 3. Distribusi konten disesuaikan dengan algoritma Instagram untuk menghasilkan jangkauan organik. Jadwal posting yang rutin dilakukan 3-4 kali konten dalam seminggu untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan engagement di Soft Place ID. Lalu yang selanjutnya, lalu
Oke, selanjutnya ada analisis stakeholder. Yang pertama itu ada audiensnya mahasiswa, penerima pesan utama kampanye mahasiswa usia 8 sampai 24 tahun yang aktif di media sosial dan menjadi sasaran peningkatan kesadaran kesehatan mental. Terus juga ada content creator atau influencer yang penggerak engagement dan penyebar pesan kampanye kepada audiens yang lebih luas melalui konten kreatif di Instagram, komunitas kesehatan mental, pendukung edukasi dan validasi pesan kampanye yang memberikan kredibilitas dan memperkuat dampak sosial kampanye. Terus juga ada tim kampanye untuk pelaksana, pembuat konten, dan juga pemantau jalannya kampanye secara keseluruhan dari perencanaan hingga evaluasi. Selanjutnya ada tujuan komunikasinya itu yang pertama ada awareness. 15 konten dipublikasikan di Instagram dan untuk menjangkau mahasiswa di usia 18 sampai 24 tahun secara luas. Ada knowledge-nya juga, yaitu edukasi langsung pada mahasiswa mengenai tekanan mental dan pentingnya dukungan emosional. Yang ketiga ada attitude. Itu mendorong respon positif dari audiens dengan target minimal 80% dari total interaksi. Terus juga ada behavioral dan media. Behavioral ini memotivasi audiens untuk berbagi pengalaman dan mencari dukungan emosional melalui hashtag Mind Your Health di media sosial. Lalu medianya ini untuk mencapai engagement rate target sebesar 3-7% di seluruh konten yang dipublikasikan pada media sosial Instagram softplace.id sebagai media pendukung kampanye. Selanjutnya ada pelaksanaan kampanye. Yang pertama itu ada perencanaan konten dan strategi sekitar 1-2 minggu untuk penyusunan rencana konten dan penempatan target audiens, pembuatan kalender editorial dan persiapan materi kampanye digital di Instagram. Yang kedua ada publikasi konten dan edukasi selama 3-7 minggu. Publikasi rutinnya itu ada 15 konten video, poster, infografis, dan quotes di Instagram softplace.id. Kegiatan edukasi langsung kepada mahasiswa dilaksanakan pada minggu 4-7. Lalu yang ketiga ada monitoring evaluasi. Minggu 7-8 itu ada pemantauan engagement rate, analisis Instagram, ada pengukuran ketercapaian target awareness 60% dan respon positif kurang lebih 80%, serta penyusunan laporan akhir kampanye. Baik, selanjutnya ada statistik Instagram Insight. Berikut adalah ringkasan data Instagram Insight kampanye Softplace ID. Yang pertama ada total konten dipublikasikan pada 15 konten, total reach keseluruhan melebihi target awal kampanye, dan rata-rata engagement-nya 3-7% sesuai target. Konten video meraih jangkauan tertinggi di antara semua jenis konten. Ada infografis juga menghasilkan engagement rate terbaik per tayangan. Konten quotes mendominasikan jumlah save dan share. Poster kampanye mendapatkan respon positif dari audiens mahasiswa. Dan highlight-nya engagement rata-rata berada dalam rentang target 3-7%, menunjukkan efektivitas strategi konten edukatif dan inspiratif yang diterapkan selama kampanye berlangsung. Selanjutnya ada keterlibatan audiens. Like, komen, dan share dan save positif dari followers Instagram Softplace ID. Partisipan aktif mahasiswa dalam kegiatan edukatif langsung selama kampanye berlangsung. Ada contoh komentar positifnya, katanya konten ini sangat membantu saya memahami pentingnya berbagai perasaan. Dukungan nyata dari followers melalui
hashtag mind your health and interaksi organik. Next. Selanjutnya ada dampak kampanye. Kesadaran mahasiswa tentang tekanan mental meningkatkan signifikan setelah kampanye berlangsung. Perubahan sikap positif terhadap pentingnya berbagai masalah mental mulai terlihat di kalangan audiens target usia 18-24 tahun. Peningkatan aktivitas berbagai pengalaman melalui hashtag Mind Your Health menjadi indikator nyata keberhasilan kampanye. Respon positif dari followers Softflash ID mencapai lebih dari 80% melampaui target yang ditetapkan. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi. Yang pertama tuh ada stigma sosial yang masih kuat. Terus yang kedua ada persepsi negatif masyarakat terhadap kesehatan mental menghambat keterbukaan audiens dalam berbagi pengalaman secara publik di media sosial. Yang ketiga, keterbatasan jangkauan organik. Yang keempat, algoritma Instagram membatasi distribusi konten tanpa dukungan berbayar. Sehingga jangkauan organik itu nggak selalu mencapai target audiens yang diharapkan. Selanjutnya ada kesulitan mengukur perubahan perilaku jangka panjang, terus perubahan sikap dan perilakunya itu juga terkait kesehatan mental sulit dikuantifikasi hanya melalui metrik digital seperti likes, komentar, and share. Selanjutnya ada keterbatasan waktu kampanye dan durasi kampanye yang terbatas menyulitkan pengamatan dampak nyata terhadap perubahan perilaku audiens secara berkelanjutan. Pelajaran dan rekomendasinya perlu kolaborasi lebih intensif dengan influencer dan komunitas kesehatan mental untuk memperluas jangkauan kampanye secara organik dan meningkatkan kredibilitas pesan yang disampaikan kepada audiens Gen Z. Terus juga rekomendasi utamanya mengoptimalisasi konten Reels untuk meningkatkan engagement rate biar lebih tinggi. Selain itu, diperlukan pengukuran dampak behavioral yang lebih mendalam melalui survei lanjutan dan analisis perubahan sikap jangka panjang terhadap kesehatan mental. Kesimpulannya, kampanye berhenti menyimpan sendiri ini berhasil meningkatkan kesadaran tentang tekanan mental di kalangan mahasiswa. Instagram terbukti efektif sebagai media utama untuk menjangkau Gen Z dengan engagement yang positif. Perubahan sikap terhadap berbagai masalah mental mulai terlihat melalui respons audiens. Namun, pengembangannya itu masih lebih lanjut tetap diperlukan untuk menciptakan pengaruh jangka panjang yang berkelanjutan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.